Pemirsa Agronis TV, tanaman kelengkeng adalah bukan tanaman asli Indonesia, melainkan berasal dari negeri Cina, sehingga tanaman tersebut tergolong tanaman subtropis. Di Indonesia, kelengkeng banyak terdapat di Pulau Jawa yang tersebar di beberapa kabupaten diantaranya Ambarawa, Magelang, Temanggung di Jawa Tengah, dan Tumpang di Jawa Timur. Sedangkan jenis yang disenangi konsumen adalah ukuran buahnya yang besar, daging buah tebal, bijinya kecil, rasanya manis dan aromanya tajam. Kebanyakan tanaman kelengkeng yang sudah ada tidak diusahakan secara khusus dan pemeliharaannya tidak intensif. Agar tanaman kelengkeng mampu berproduksi dengan baik dan dapat berbuah di luar musim, diperlukan perlakuan-perlakuan khusus dalam pemeliharaannya. Kelengkeng Itoh merupakan kelengkeng klon baru hasil rekayasa teknologi yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan kelengkeng lokal pada umumnya, sehingga mempunyai prospek pasar yang cerah. Kelengkeng Itoh ini memiliki daya adaptasi yang luas dan dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, mulai dari ketinggian 10 sampai 1300 meter DPL. Pak Isto menekuni kelengkeng dataran rendah, namanya kelengkeng Itoh Super. Dulu saya dapat dari Thailand dan saya kembangkan di Borobudur. Borobudur maupun Prambanan sudah berhasil, buahnya lebat, dagingnya tebal, bijinya kecil. Ini sangat layak dikebunkan di negara Indonesia karena tanaman ini cocok ditanam di dataran rendah. Mulai berbuah usia 2,5 tahun, dalam waktu panen 1,5 tahun bisa 2 kali panen. Contoh kebun Prambanan, satu pohon buah yang kedua bisa panen 50 kilo dengan cara dipetik sendiri. Ini konsep dengan petik sendiri ini, saya yakin prospek untuk usaha di bidang pertanian khususnya di tanaman lengkeng luar biasa. Apalagi di negara kita Indonesia ini belum ada skala kebun yang mengembunkan dengan cara sistem petik sendiri. Waktu standar untuk panen buah adalah 150 hari setelah bunga mengalami penyerbukan yang ditandai dengan rontoknya bunga jantan. Sekaligus dilakukan pemangkasan agar pohon terbentuk dengan baik dan rimbun supaya pada saat perawatan dan pada saat panen menjadi lebih mudah. Tentunya kendala usaha seperti Pak Isto yang merintis dari tahun 2005, kendala pasti ada. Hama yang paling banyak dalam arti pada saat panen kelelawar. Kelelawar itu suka dengan lengkeng yang identik sudah lengkeng tua, tapi semua bisa diatasi, ada solusinya di brongsong maupun dijaring dengan jaring ikan. Membudidayakan tanaman kelengkeng sangatlah prospek, mengingat pada tahun 2005 Indonesia masih impor buah kelengkeng lebih dari 20.000 ton. Maka apabila kita memenuhi pasar kelengkeng tersebut, otomatis bisa menekan impor buah kelengkeng dari luar negeri, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan sumber devisa negara. Bila berkebun, jarak tanam yang dipakai adalah ukuran 6 meter kali 6 meter. Terus bibit yang ditanam mulai dari usia 4 bulan. Maka tanaman itu nanti pada usia 2,5 tahun sudah mulai bisa diatur pembuahannya. Terus nutrisi dalam masa pertumbuhan utamanya menggunakan pupuk kandang. Nah, sehingga biaya perawatan tidak begitu mahal. Namun pada saat ingin dibubuhkan ada nutrisi khusus yang diatur, yang dituangkan di sekitar batang, hanya 45 hari berbuah, berbunga.
Gitu. Harapan Pak Esto setelah berhasil mengembunkan klengkeng Ito Super ini, harapan Pak Esto, ayo masyarakat di Indonesia yang masih punya lahan-lahan memang belum tergarap dengan sempurna, ayo kita menanam lengkeng nanti untuk dihasilkan untuk produksi dalam negeri sendiri. Apalagi sekarang lengkeng impor itu masuk tapi sudah tidak sekarang, otomatis harapan Pak Esto, ayo pada nanam. Ini luar biasa dalam arti kedepannya. Sekian liputan Agronews TV kali ini, sampai jumpa.